Malam Selamat Bante. malam, Bante. Malam Bante. Santai. Selamat malam Bante Namo Buddhaya. Tadi kasihkan buat bahan ajar mah lupa ternyata udah 1937. Tapi ini saya baru apa sambil buka yang di laptop. Jadi untuk apa? Untuk UTS udah saya kirim di Sipada ya. Nanti minggu depan dikumpulkan. Kemudian ini nanti malam ini kita akan berbicara tentang apa ya, metafisika dalam perspektif Buddhis. Jadi ini sudah masuk dalam bagaimana konsep-konsep yang ada dalam filsafat itu disoroti dalam perspektif agama Buddha. Ini nanti ada Buddhist logic atau logika dalam agama Buddha, kemudian Buddhist metafisik, dan epistemologi dalam perspektif agama Buddha. Kemarin kita kan hanya berbicara apa? Kemarin kita kan hanya membicarakan tentang dari sisi perspektif umum ya, walaupun di sisi yang lain kita juga apa? Kita juga membicarakan sedikit dengan agama Buddha. Nah, ini kemarin saya nemu buku bagus nih, apa? Dari Kalupahana, mana di sana kita melihat ya, ulasan-ulasan bagaimana filsafat pasal filsafat ini dalam di apa disoroti dalam perspektif agama Buddha. Jadi jadi itu yang mana ini membuat kita akan menjadi lebih terbuka bahwa dalam agama Buddha ini dalam agama Buddha kita sebenarnya sudah lebih dulu mempunyai pemikiran-pemikiran secara filosofi ini. Sehingga kita lebih mengacu pada bahwa ajaran-ajaran Buddha ini memang yang mana pola-polanya itu ya secara filosofi pas ya. Mungkin beda dengan agama-agama yang lain, yang mana agama yang lain itu di agama-agama yang lain itu mereka banyak menegakkan dogma ya, dogma. Sedangkan kalau di dalam agama Buddha ini kita lebih mengacu pada sisi filosofisnya. Dan katanya sisi filosofis yang ada di sini adalah sisi kemanusiaannya, humanity-nya, logisnya. Bahkan nanti ketika kita bicara tentang agama Buddha, ini nanti kita akan melihat bagaimana ajaran-ajaran Buddha ini sangat filosofis sekali. Dan kalau kita sebagai umat Buddha untuk mempelajari filsafat ini akan lebih mudah ya, gitu, akan lebih mudah. Tapi kalau dari sisi agama lain, mungkin karena di agama lain itu mereka hanya menekankan pada pada
eh, pada sisi kebaktian nih, bakti kepada Tuhan nih, dimana kalau bahkan kadang nggak nggak bisa dinalar ya bahwa eh, mereka menempatkan adanya satu makhluk kodrati yang harus eh, harus disembah. Dan di Buddha ini kita tidak ada yang penyembahan itu. Ya. Di Buddha ini kita ya, terutama dalam early Buddhism itu kita diajari untuk malah lebih ini, diajari untuk diajari untuk berpikir kritis. Seperti kemarin ya, kemarin kita diajak untuk dalam filsafat itu kita harus bisa, bahkan oleh Sang Buddha sendiri kita diajak untuk mengkritisi. Bahkan beliau berani menyatakan ya, kalau kita lihat di Kalama Sutta ya, di Kalama Sutta itu beliau menyatakan, bahkan sama beliau pun jangan langsung dipercaya ya. Walaupun itu dari ajaran Buddha. Tetapi di sini di sini dalam ajaran Buddha kita harus mengkritisi, dan bagaimana ehipasiko ya, ehipasiko ini kita tidak di tidak di ini kan, tidak diajarkan untuk hanya percaya begitu saja, tapi kita harus bisa membuktikan setiap ajaran Buddha. Makanya Sang Buddha itu mengajarkan ajarannya itu dengan cara apa? Dengan cara yang logis. Kalau kemarin di Sutta Winaya, Sutta dalam Tipitaka ya, dalam Sutta tematik kemarin kan kita telah menyinggung juga bahwa kita ini harus bisa apa ya? Oh maaf, tadi Sutta ya, sorry. Bahwa yang pertama winaya itu adalah aplikatif ya, aplikasi. Kemudian Sutta itu adaptif. Sekarang Abhidhamma itu analisis. Ini yang membuat kita ini kita secara filosofis, ibaratnya kalau kita membaca kitab-kitab itu, kitab-kitab Sutta dalam Tipitaka itu, kita itu sudah dicekoki secara filosofis ya, memakai pemikiran Sang Buddha. Jadi tidak ada, kalau kita merujuk pada early Buddhism, tidak ada namanya kita penyembahan. Yang ada adalah bagaimana kita mempraktekkan segala ajaran-ajaran itu untuk mencapainya. Nah, kalau nanti di bagian yang lain ya, kita akan berbicara tentang setelah ini kan early Buddhism ya, dalam early Buddhism. Nanti ketika kita ke Budi skolastik, nanti kita akan lebih jauh bagaimana filosofi itu berkembang secara praktis, sehingga menjadi ajaran Buddha itu kadang
perlu juga untuk adanya pengembangan dalam bentuk, kalau saya sering bilang itu personifikasi ajaran. Personifikasi ajaran, nah ini juga ada pengaruh-pengaruh dari Helenisme, ya, Helenisme, kemudian pengaruh dari di abad pertama Masehi itu, ya, pengaruh dari Brahmanisme, juga pengaruh dari agama-agama Samawi itu. Jadi ini yang harus dimengerti bahwa nanti ketika kita berbicara tentang di ajaran-ajaran Buddha yang sifatnya sudah yang sifatnya sudah mengacu pada pengembangan nanti akan muncul makhluk-makhluk yang memang kadang dipersonifikasikan gitu, makhluk-makhluk yang makhluk-makhluk yang harus seakan-akan disembah, tapi itu pada dasarnya seperti di dalam Mahayana, dalam ajaran-ajaran Vajrayana itu pola pikirnya adalah karena mereka memerlukan satu sandaran tentang apa? Sandaran bagaimana sifat-sifat ajaran itu bisa istilahnya bisa dilihat atau bisa diwujudkan dalam satu sosok tertentu. Ya, seperti Panya, Pratnya, Paramita, ataupun Avalokitesvara, seperti kemudian ada Bhasa Guru, ya, Bhasa Guru. Ini kebetulan kalau saya mungkin Anda memikir ini pandangan Theravada. Ya, memang kita kan secara akademis itu ya, kalau saya berpikir Theravada itu akademis, arti kita jadi belajaran. Bahkan ketika penelitian saya tentang Sangga Mahanikan itu yang menemukan di dalam teks-teks Sanskrit dari Yogacara itu tidak secara letterlock menyebutkan adanya personifikasi. Nah, personifikasi itu muncul ketika di dalam komentar-komentarnya yang komentar-komentar dari ajaran-ajaran tersebut, seperti di dalam kalau dalam Sangga Mahanikan itu jelas disebut bagaimana Maitri, Karuna, Mudita, UPK itu ada personifikasinya masing-masing. Nah, ini menimbulkan satu tantangan bagi kita kalau kita memang mau meneliti lebih lanjut. Ini tantangannya adalah bagaimana kalau kita bisa membuktikan bagaimana ajaran-ajaran itu bisa dipersonifikasikan untuk meningkatkan pemahaman, ya, untuk meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Buddha. Atau kadang ya menurut saya itu karena adanya pemahaman yang instan. Jadi pemahaman instan tentang ajaran Sang Buddha. Sehingga ya kalau bisa dibilang semakin lama itu semakin lama pikiran manusia itu
pemikiran manusia itu akan terkikis, tidak bisa diajak mikir, sehingga perlu secara instan. Mungkin di zaman Sang Buddha itu banyak arahat-arahat yang ketika diajari, langsung celing, udah jadi bisa. Tapi ketika kira-kira 500 tahun kemudian, atau ya 500 tahun atau 1000 tahun kemudian, pemikiran-pemikiran itu harus ada semacam harus ada semacam ininya, harus ada semacam metode, sehingga ini yang membuat kita harus memahami hal tersebut. Oke. Ya Bante, Ya silakan. Yang ditanya ini memang tidak ada PPT-nya ya Bante? Ada. Ini saya baru iya. mempersiapkan. Oke, baik. Jadi ini prolognya. Apa? Sebelum kita karena di metafisiknya ini PowerPoint-nya. Masuk sini misalnya. Oh iya, pesawat dua. Nah, ini. Metafisika dan Buddhism. Jadi ini banyak pendahuluannya, prolognya ini memang terus terang saya ini copy paste dari beberapa buku-buku. Jadi kalau kita memahami ya, walaupun kita sudah beragama Buddha sudah berpuluh-puluh tahun, tapi di sini ini ulasannya adalah kalau kita mengetahui ya, ini sebelum masuk ke ranah metafisik, bahwa agama Buddha itu dimulai dengan hilangnya kepolosan Pangeran Siddhartha Gautama. Nah, ini bahasanya bahasa orang filsafat. Jadi kalau kita ketahui ya, Sang Buddha sebelum jadi Buddha itu Pangeran Siddhartha ini sebagai pangeran dari Sakya yang anak raja ya, namanya anak raja. Nah, saya kira Anda semua sedikit banyak memahami ya bagaimana kisah hidup beliau. Jadi ketika beliau kecil, kelahirannya istilahnya digambarkan pada kelahiran beliau, diramalkan setelah kelahiran beliau diramalkan bahwa beliau akan menjadi cakrawatin. Cakrawatin itu penguasa dunia. Penguasa dunia ini ada dua jenis, yaitu penguasa dunia dalam spiritualitas itu menjadi Buddha, dan penguasa dunia secara duniawi menjadi raja menjadi raja diraja atau dari kaisar lah ya, maharaja. Nah, ini yang meramalkan itu yaitu Asita Kesakambala, kemudian ada Kodanya pada waktu itu. Para pertama-pertama itu meramalkan itu, dan yang dengan pasti meramalkan bahwa beliau akan menjadi Buddha itu ya pertama Kodanya, kemudian jadi murid beliau, salah satu murid awal dari 5 etapa. Nah, kemudian karena sang raja tidak mau kehilangan
pangeran kehilangan keturunan yang bisa meneruskan kerajaan, akhirnya beliau ini terlindungi dari kesengsaraan dan kekejaman dunia di luar gerbang istana. Jadi dibuatkan istana, ada 3 istana, istana musim dingin, musim panas, musim hujan. Kemudian dia tidak pernah melihat ada kesengsaraan. Ketika beliau mau keluar, sudah ditutupi semua. Ini maaf, kisahnya itu seperti kalau kemarin ya, ketika India jadi presiden G20, itu kan banyak itu. Jadi ketika ada tamu-tamu itu bahkan tenda-tenda, ini kalau Anda yang belum pernah ke India ya, ini di India itu banyak tenda-tenda. Tenda-tenda itu bukan tenda camping, tapi memang tenda milik orang yang hidup selamanya di tenda ini. Jadi mungkin ini juga faktor dari kasta ya, faktor dari kasta. Karena kalau sudah kasta Sudra, bahkan di bawah Sudra itu ada lagi, itu apa itu kastanya untuk para pengemis, para apa, hidup mereka itu tidak akan diperhatikan. Nah, ini makanya kadang kalau saya secara pribadi berpikir, India itu ya kalau masih ada kasta-kasta gitu ya mungkin tidak akan pernah maju. Walaupun kalau di Indonesia ada kasta kan, tapi hanya berlaku secara spiritual aja kalau dalam Hindu. Di India itu ya orang istilahnya orang pengemis atau orang bilang Dalit kan, orang Dalit kan. Nah, Dalit itu ya terserah mereka mau sengsara mau apa. Bahkan kalau kita ke mana itu, kalau pas ke India itu kadang saya secara pribadi kadang dibuat gaya ya itu, aduh karena kasihan sekali. Mereka tidak ada kepedulian, nggak ada misalnya seperti di Indonesia ini kasta itu bisa berubah ya, dari kasta orang miskin jadi orang kaya boleh di Indonesia. Kalau di sana mungkin tidak bisa, walaupun udah kaya pun tapi dari kaum Dalit mungkin tetap diremehkan. Itu yang kasta-kasta. Nah, di sini jadi setiap Siddhartha Gautama mau keluar tuh sudah diworo-woro. Ini zaman dulu pakai canang gong itu, oh ini Pangeran Siddhartha mau keluar, raja mau keluar, semua ditutup-tutupi semua. Namun ya kisahnya kan ketika setelah beberapa kali ditutupi ternyata masih lolos ya. Jadi ketika ya bertemu dengan orang-orang yang dia sakit pas jalan dan lihat usia tua, lihat orang meninggal, kemudian setelah itu dalam perenungan itu beliau sangat ternyata hidup itu menderita. Kemudian ia bertemu dengan seorang pertapa yang apa yang ketika ditanya mengabdikan diri untuk pembebasan. Nah, sang pangeran kemudian melakukan pelepasan yang besar di usia berapa? 29 tahun, bertemu dengan meninggalkan keluarga, itu kalau dalam bahasa Palinya itu Mahabhiniskrama, Mahabhiniskrama, meninggalkan keluarga keduniawian untuk mengejar jalan pembebasan. Nah, kemudian jadi Sang Buddha itu yang pertama mengalami bagaimana kehidupan duniawinya yang sangat over. Jadi anak raja kan over. Kemudian setelah itu beliau karena kekecewaan dan ada kebahagiaan, akhirnya beliau mengambil jalan yang kedua, yaitu penyiksaan diri. Ini apa? Dimana beliau mengembara selama 6 tahun untuk bagaimana dia menyiksa diri, praktek disiplin sebagai pertapa. Ini tentang agama Buddha. Ajaran Buddha itu ya, itu kemudian setelah mencapai pencerahan, ya, setelah mencapai pencerahan, ya menjadi Buddha, dan beliau dalam meditatifnya, kemudian dalam pencerahan itu beliau mencapai memperoleh wawasan, ya, atau tercerahkan bahwa hidup itu selalu menderita karena apa. Nah, ini yang nanti menjadi bahasan
bagaimana konsep filosofi dalam agama Buddha itu apa saja. Ini yang mana ini akan menjadi apa? Menjadi satu pola pikir, menjadi satu pola pikir terhadap ajaran-ajaran pola pikir dalam praktek-praktek. Nah, di sini disebutkan pada waktu itu ya saya sering bilang itu India itu gudangnya para filosofer, gudangnya para praktik-praktik spiritualis. Bahkan kalau di dalam tradisi Weda itu banyak Upanishad, Upanishad, kemudian ada Mahavira, kemudian ada siapa? Mahavira, Alara Kalama. Bahkan kalau kita melihat ya nanti ketika Anda nanti melihat di mana? Di Segalawada bukan Segalawada. Brahmajala Sutta itu ada 62 pandangan salah. Ya 62 pandangan di luar Buddha lah kalau bisa dibilang. Makanya Anda nanti jangan bertanya-tanya kenapa kok agama Buddha tidak agama Buddha tidak berkembang di India. Di awalnya berkembang tapi kemudian saking banyaknya para petapa-petapa akhirnya eh, banyak yang balik ya. Bahkan setelah Raja Asoka ya, setelah Raja Asoka meninggal itu semua kerajaan dikuasai oleh Hindu, orang Hindu. Itu namanya siapa itu? Bukan Bindusara ya. Pokoknya setelah masa Raja Asoka. Kalau zaman Raja Asoka dulu sebelum Raja Asoka menjadi Buddha, dia menekankan atau melaksanakan namanya ajaran Aswameda. Aswameda itu apa ajaran? Jadi raja akan melepaskan seekor kuda. Nah, sampai dimanapun kuda itu jalan akan diikuti oleh raja dan kemudian dikuasai. Ya, banyak terjadi peperangan-peperangan. Nah, setelah Raja Asoka meninggal, beliau kemudian penggantinya itu lemah ya. Penggantinya lemah yang kemudian menjadi berbalik lagi menjadi Hindu. Waktu itu panglimanya siapa? Agak lupa saya. Jadi panglimanya itu yang benar-benar Hindu. Jadi setelah Asoka meninggal, Brahmanisme muncul lah. Bahkan kenapa eh, sampai kemudian ada Sangga Samaya atau Konsili Sangga yang ketiga zaman Raja Asoka, salah satunya apa? Salah satunya karena muncul ya para biku-biku yang asalnya dari Brahmana itu kembali lagi ke ajaran Brahmana, ke ajaran awalnya. Jadi tidak mengikuti ajaran Buddha. Nah, ini dipandang sebagai pandangan salah. Waktu itu di zamannya Raja Asoka itu ada Mahavihara, itu di Aluwihara dan juga eh, ajarannya Abhayagiri. Abhayagiri. Nah, ini yang menyebabkan Abhayagiri dan ada sami-sami Brahmanisme waktu itu. Kemudian para biku-biku waktu itu ajaran aliran Buddha itu bukan Theravada yang di Raja Asoka. Itu Vijnana Wada, Vijnana Wada ada. Nah, Vijnana Wada itu sebenarnya cikal bakal yang berasal dari Prawitawada, kemudian menjadi akhirnya cikal bakal dari Raja Asoka itu kemudian menjadi apa? Menjadi Theravada. Itu Anda bisa baca itu di uh, pendahuluannya ya, kata pendahuluannya dalam Visuddhimagga. Nah, itu ada tentang kisah-kisah ini. Nah, kemudian di sini ya kembali lagi Sang Buddha kembali lagi Sang Buddha mempraktekkan disiplin yoga dan meditasi
ya berguru pada beberapa pertapa. Terakhir beliau berbarengan dengan 5 orang pertapa, ya, saya kira Anda sudah bisa membayangkan. Dan kemudian akhirnya beliau, ano, beliau menyadari bahwa ketika penyiksaan diri sampai hampir meninggal pun beliau akhirnya tidak berhasil. Akhirnya setelah itu beliau karena tidak berhasil, hampir mati, akhirnya beliau ketika ketemu dengan uh, beliau beliau mendengar para pengamen, ya. Para pengamen yang menyanyikan lagu bahwa jika senar gitar disetel terlalu kendor akan hilang suaranya. Sebaliknya jika disetel secara keras, tak kencang, maka putus talinya, hilang pula. Nah, ini yang menyadarkan beliau. Akhirnya setelah itu beliau menerima dana makan dari Sujata dan bertekad untuk tidak bangkit sebelum mencapai pencerahan. Akhirnya beliau mencapai pencerahan melalui tahap kesadaran meditatif. Meditasi. Nah, ini sekilas ya. Sampai akhir khotbah pertamanya. Nah, khotbah pertamanya tentang Satari Arya Secani. Sampai akhirnya beliau mengembara 45 tahun. Ini berbagai sektor, ini nanti kemunculan sektor-sektor ini, ya, ini jadi tadi saya sudah bilang ya, setelah masa pergolakan besar, kemudian beliau sudah wafat, guru-guru klasik Hindu juga sudah mulai. Jadi memudar, ajaran Buddha itu memudar karena ya tadi agak India itu kan sebagai pusatnya filosofer. Jadi para filosof-filosof India itu ya mengembangkan Brahmanisme lagi. Jadi seperti ini Sankara, ya, bahkan dari karya klasik Bhagavad Gita itu kadang ada beberapa ajaran-ajaran yang mirip Buddha. Bahkan di Tantra itu Vajrayana ada Hindu Buddha juga. Sehingga kemudian berbagai sektor muncul untuk menafsirkan ulang dan menguraikan ajaran-ajaran dasar Buddha, di mana agama Buddha dapat dianggap sebagai agama filsafat cara hidup dan ketiganya. Sehingga dari sinilah agama Buddha itu menjadi sistem filsafat. Sehingga kadang mereka tidak mengakui, orang-orang agama lain tidak mengakui Buddha itu apa. Bahkan di Indonesia, ya, apa yang saya baca di Indonesia itu agama Buddha muncul kembali sebagai ajaran teosofi. Jadi ajaran teosofi yang dikembangkan. Bahkan Asin Jindra kita itu awal-awal mengenal Buddha Dharma juga ada teosofi. Pada saat itu tahun 50-an, 30-an, tahun 30-an itu banyak loji-loji itu pembelajaran agama Buddha, teosofi yang bawa itu ya orang Belanda, dan juga ada orang Chinese itu dia membawanya yang Mahayana seperti kelenteng apa itu Ponghuaso itu di dalam riwayat dalam sejarah agama Buddha di Indonesia itu sangat berperan sekali. Waktu itu Teh Buan An itu upasaka Teh Buan An Anagarika yang kemudian menjadi biku di Saraterawada di Myanmar, dan beliau tapi saya mati ya.
Kita pakai ini aja. Jadi kembali lagi, ini agama Buddha menjadi sisi filsafat, filosofi. Bahkan kalau saya dengar dari beberapa domba yang hilang yang tersesat dari agama Buddha. Dulu katanya waktu kecil itu ada beberapa cerita-cerita di dalam dalam apa? Cerita-cerita di dalam Alkitab itu disebutkan ada namanya ada seorang bijaksana dari timur yang mengajarkan cinta kasih, yang mengajarkan apa. Nah, diperkirakan ya seorang bijaksana dari timur ya sang Buddha. Buddha. Bahkan kalau kita mau menelusuri ada siapa? Ada si ahli-ahli, ada peneliti-peneliti yang mencoba mengorek bagaimana Yesus live in India. Ini. Ya, itu sekedar cerita, ada cerita prolog yang akan mengantarkan kenapa agama Buddha ini termasuk filosofi. Nah, secara metafisik, Buddha sebenarnya perhatian sang Buddha itu adalah menghilangkan penderitaan. Jadi karena sudah jelas ya, tata Arya Secani menghilangkan penderitaan. Di mana menemukan obat untuk rasa sakit yang dialami oleh manusia. Nah, tadi saya sudah panjang lebar bagaimana beliau tidak bisa menerima adanya orang mati, orang sakit, orang tua. Nah, itu. Dalam hal ini ia telah dibandingkan dengan seorang dokter dan ajarannya telah dibandingkan dengan resep medis atau psikologis. Nah, sangat jelas sekali ya. Kita buka lagi di area saca yang pertama, hidup ini adalah menderita. Nah, seorang dokter itu mengamati, oh ini kamu ini penyakit apa? Gejala-gejala penyakit yang diderita oleh manusia apa saja. Ya. Kemudian ia memberikan diagnosa atau penyebab penyakitnya. Oh, ini si A itu pilek-pilek karena mungkin terlalu banyak makan es. Oh, sebabnya adalah karena minum es sehingga dia pilek. Kemudian ia memberikan prognosisnya. Oh, ini penyakit ini bisa disembuhkan, pilek itu bisa dihilangkan. Akhirnya ia memberikan resep atau metode untuk menyembuhkan kondisi tersebut. Ini pemahaman sama metafisiknya Buddha seperti itu. Nah, ini keempat kebenaran mulia. Yang pertama adalah wawasan bahwa hidup adalah duka. Duka itu diterjemahkan secara beragam ya. Duka domanasa, penderitaan, rasa sakit, kekekalan, kualitas hidup yang tidak memuaskan lah yang menjadi sasaran di sini. Hidup seringkali diliputi kesedihan dan masalah, dan dalam kondisi terbaiknya tidak pernah sepenuhnya memuaskan. Kita selalu menginginkan banyak kebahagiaan, lebih sedikit rasa sakit. Nah, itu wajar. Namun keinginan lebih ini sendiri bukan masalah. Kita akan tahu sendiri. Kemudian kebenaran mulia kedua mengajarkan bahwa penderitaan hidup itu disebabkan oleh tanha, keinginan kita, keterikatan kita, keinginan egois kita untuk mendapatkan kesenangan dan menghindari penderitaan. Apakah ada hal lain yang mungkin? Ya, kemungkinan ada. Karena keinginan-keinginan. Kalau dalam bahasa Palinya ya bahwa tanha, kama tanha. Tadi menginginkan mendapatkan kesenangan itu bahwa tanha. Menghindari penderitaan itu wibawa tanha. Ini. Nah, tanha ini keinginan kita itu tanha. Kemudian kebenaran mulia ketiga mengatakan ya pelepasan total dari keterikatan dan duka adalah mungkin. Di mana pembebasan dari penderitaan dan kelahiran kembali. Ini. Kemudian yang keempat, kebenaran mulia keempat memberitahu cara pembebasan ini. Ya, itu dengan jalan mulia berunsur 8 yang mengarah ke nirwana atau pemunahan total dari penderitaan hidup. Ini secara metafisik
dijelaskan seperti itu. Kenapa disebut metafisik? Metafisik kan sudah dalam batin. Jadi yang perlu dikembangkan di dalam pengertian metafisiknya dalam agama Buddha itu, kita harus mengembangkan yang secara metafisik, secara batin. Kalau orang bilang gaibnya. Tapi gaib itu kan hal-hal yang ada halu-halu juga. Kemudian tadi yang pertama Caturya Sani. Yang kedua adalah 3 tanda kehidupan atau trilakkhana. Ya ini, makanya ketika kita ngomong metafisik itu seakan kita mengulang kembali ya di pertemuan yang kedua atau ketiga itu kita tentang mengulang kembali. Nah, ini masuk dalam ranah metafisik. Yang pertama anicca, ketidakkekalan. Semua hal bersifat sementara dan tidak ada yang kekal. Kemudian yang kedua adalah anatta, tanpa diri atau tanpa jiwa. Manusia dan semua kehidupan tidak memiliki jiwa atau diri. Tidak ada bagian dari kita yang kekal dan tidak berubah. Jadi kalau di gagasan Hindu, tentang Atman itu tentang perubahan. Tidak ada yang kekal, aspek alam semesta yang tidak berubah. Seperti gagasan itu tentang Brahman, di mana seluruh gagasan tentang diri dipandang sebagai ilusi yang menyebabkan penderitaan yang tidak terukur. Nanti kalau kita egonya, yuk, aduh saya ini, misalnya kalau yang cewek-cewek itu, cowok juga sih sekarang, cowok luluran ini nggak biasa. Luluran, bahkan sekarang ada yang pakai make up dan sebagainya. Perawatan lah ya, perawatan. Ya boleh lah kita perawatan boleh. Misalnya kalau jadi bantai yo paling enggak ya mandi lah, yang mandi itu untuk merawat diri ya. Mungkin tidak harus kemudian make upan kan lucu ya. Mungkin pakai sulam alis segala itu kan mungkin enggak. Tapi kalau mandi yang wangi dan sebagainya ya biar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Gitu. Tapi di sini adanya tanpa diri ini kenapa? Karena ini dihubungkan dengan unsur ya, unsur-unsur bahwa kita ada pancaskanda, pancakanda, unsur batin dan jasmani. Batin jasmani, di mana ada batin itu terdiri dari perasaan, kemudian pencerapan, kemudian bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran, dan yang kemudian rupa jelas materi. Materi pun dibagi beberapa kan itu. Materi kita mengenal ada 4 unsur, buta rupa, buta rupa kan atau satu aramana, unsur padat, cair, gas, udara, hawa panas, dingin. Itu. Dan itu pun akan ketika kemudian berpisah, ya itu akan menjadi akan kita pisah-pisahkan itu akan menjadi unsur-unsur yang tersendiri. Makanya kalau di dalam Buddha tanpa ada diri, ego, non-ego, nah itu. Ini. Sehingga tadi hubungannya dengan yang pertama, semua itu tidak permanen, ya, tidak permanen. Seperti tangan kita, ketika tangan kita ini tangan ya, tangan. Tapi ketika dipreteli, ini ada jari, ada kuku, ada kulit, ada apa? Ini sudah tidak ada, tanpa ada diri yang kekal. Semuanya tidak kekal. Sementara. Kemudian tanda ketiga dari keberadaan adalah duka. Ini sama dengan yang tadi, ya. Semua keberadaan. Penderitaan adalah semua keberadaan, bukan hanya keberadaan manusia, tapi juga keadaan meditasi tertinggi. Adalah bentuk penderitaan yang pada akhirnya tidak memadai dan tidak memuaskan. Kemudian 3 tanda keberadaan dapat dilihat dari sebagai dasar dari 4 keberadaan mulia di atas. Pada gilirannya
tiga tanda keberadaan dapat dilihat berasal dari teori Buddha yang paling mendasar, yaitu Pratitya Samutpada atau Paticca Samuppada. Asal mula yang bergantung atau kemunculan bersama yang saling bergantung. Ini jadi secara metafisiknya itu jelas. Nah, Pratitya Samuppada, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di dalam kausalitas. Ya. Nanti ada satu bab tentang kausalitas atau asal mula yang saling bergantungan, di mana teori ini mengatakan bahwa semua hal adalah penyebab dan disebabkan oleh hal-hal lain. Ini sangat jelas sekali. Semua keberadaan terkondisikan, tidak ada yang secara independen, jadi tidak ada yang sendiri. Makanya ini teori ini mematahkan teori ketuhanan. Ada yang sendiri, muncul sendiri. Kalau dalam Buddha tidak ada, semua tidak ada bersendiri-sendiri, mesti ada sebab akibatnya. Seseorang dilahir dari dewa pun ada sebabnya. Karena orang terikat sama kesenangan-kesenangan, aduh saya pengen ya. Nanti semoga menjadi terlahir di alam dewa. Jadi tidak ada awal dari rantai kausalitas, tidak ada gunanya berspekulasi bagaimana keberadaan fenomenal dimulai. Namun hal itu dapat diakhiri dan itulah tujuan akhir ajaran Buddha, itu pembebasan akhir semua makhluk. Paticca Samuppada kan kalau bahasa Palinya apa? Anicca Watasa Sangkara. Awicca Pacaya Sangkara. Awicca Pacaya Sangkara jadi apa? Artinya kebodohan atau ketidaktahuan adalah menjadi sumber atau menyebabkan munculnya bentuk-bentuk batin sangkara. Sangkara Pacaya Winyanang. Dan adanya bentuk batin, bentuk pikiran, muncullah kesadaran. Kesadaran atau winyana. Winyana Pacaya nama rupa. Nah, dari ada keinginan itu muncul nama rupa. Contohnya apa misalnya? Ketika Anda berdana, ya. Ketika Anda berdana itu kenapa kok harus ada niatnya? Ada niat, kemudian dibacakan kayak kata itu, syair-syair itu. Sebenarnya itu memunculkan niat kita dalam berdana, sehingga dengan demikian akan memberikan manfaat bagi kita untuk terlahir di alam yang selanjutnya. Nah ini makanya awicca pacaya sangkara. Sangkara pacaya winyana. Karena pemikirannya awicca itu kebodohan batin, ketidaktahuan bahwa dan kalau tidak tahu itu kita akan jadi terlahir lagi kembali sangkara dalam samsara ini. Kalau di sini jika rantai kausalitas dapat diputus, hidup berakhir dan pembebasan tercapai. Itu yang pertama awicca pacaya sangkara. Yang kedua asesa wiraga nirodho sangkara nirodho. Nirodho itu berarti terputus berakhir. Nirodho hoti. Dimana salah satu faktor ini adalah kemelekatan atau keinginan, kan? Awicca pacaya sangkara, sangkara pacaya winyana, winyana pacaya nama rupa pacaya salayatana, ya. Salayatana pacaya pasa kontak. Salayatana itu 6 pintu indria. Ya. Pasa pacaya dengan adanya pasa kontak akhirnya timbul keinginan pasa pacaya tanha. Tanha pacaya upadana pacaya bawa. Nah, upadana itu penjelmaan. Nah, penjelmaan muncul keinginan untuk menjelma. Kemudian upadana pacaya bawa pacaya jati. Ya, dan penjelmaan itu kemudian muncul jati kelahiran. Jati pacaya jara maranang. Nah, dengan ada jati akhirnya jara marana, berarti dibulah kematian. Jara marana soka pari dewa duka domanasa. Berarti dari kematian itu kemudian muncullah kembali soka pari dewa duka. Berarti soka itu kesenangan, pari dewa duka, kesenangan dan ketidaksenangan
Bahkan bagi para dewa, duka domanasa, yaitu rasa sedih, rasa menderita, somanasa, itu rasa batin yang sukacita. Tapi yang selalu ini selalu tidak kekal gitu. Gitu. Nah, inilah yang menurut di sini di mana keduanya ditekankan ya, ditekankan sebagai mata rantai yang lemah dalam rantai tempat untuk memutuskan hubungan. Untuk mengatasi keinginan yang egois, seseorang mengembangkan hati melalui belas kasih. Untuk menghilangkan ketidaktahuan, seseorang mengembangkan pikiran melalui kebijaksanaan. Belas kasih dan kebijaksanaan adalah kebajikan kembar dalam ajaran Buddha. Ya. Jadi karuna dan panya. Dan masing-masing dibudayakan melalui perilaku etis dan meditasi. Ini adalah proses disiplin diri dan pengembangan meditasi, pembantu diri yang menekankan hati dan pikiran secara setara. Dan menegaskan bahwa keduanya bekerja sama untuk pencerahan. Jadi ini etik, kalau etik ini berarti sila dan samadhi ya, sila samadhi. Nah, ini semua dalam vipassana. Bahkan saya waktu praktek vipassana ya ini dari tilakana dan patisamuppada, jadi dipahami dalam praktek, tidak hanya teori. Dan ajaran Buddha apa ini? Dapat dilihat sebagai proses pengembangan pribadi, di mana orang mungkin bertanya, apakah manusia itu jiwa bukan jiwa atau diri sesuai dengan gagasan tentang asal mula yang saling bergantung? Agama Buddha memandang seseorang sebagai konfigurasi yang berubah dari 5 faktor atau skanda. Ya, tadi saya sudah nyinggung tentang panca skanda. Yang pertama adalah rupa, ya, bentuk fisik, objek material, termasuk organ indera. Yang kedua adalah faktor sensasi atau perasaan, ada 5 indera. Setelah pikiran, dalam agama Buddha disebut sebagai organ indera. Ya, satindriya ini 6 indera. Pikiran merupakan pikiran merasakan pikiran dan ide, seperti halnya mata merasakan cahaya atau telinga merasakan tekanan udara. Sensasi apa ya? Sensasi atau perasaan, wedana. Dan faktor persepsi di sini kemampuan untuk mengenali objek fisik dan mental. Wedana, sangkara, ini sanya ya, sanya. Bukan sangkara, persepsi itu sangkara. Ini Anda kalau nanti Anda melaksanakan meditasi vipassana itu ini sangat kental sekali. Mungkin siapa itu Romo Dedi kan sering dalam prakteknya dulu kan enggak akan ini yang menjadi utama. Saya dulu waktu berlatih sama Pak Disro Bumi sama waktu di Macula di mana itu ya yang dilatih hal-hal ini seperti ini. Tapi di dalam satu prakteknya. Jadi keempat, faktor yang disebut impuls atau formulasi mental. Di sini ada kemauan dan perhatian, kemampuan kehendak, kekuatan kebiasaan. Nah, itu apa? Itu bentuk-bentuk pikiran. Dari persepsi itu sanya, wedana, sanya, sangkara. Yang terakhir adalah kesadaran. Kesadaran ini bukanlah sesuatu yang terpisah dari faktor lain, melainkan berinteraksi dengan faktor-faktor tersebut. Jadi semua kesadaran pantaskanda itu berinteraksi satu sama lain, tidak berpisah. Oh ini kesadaran sendiri apa enggak? Tapi ketika dalam pelaksanaan vipassana itu bagaimana kita tuh bisa mengamatinya nanti hal itu. Di mana kesadaran bukanlah sesuatu yang terpisah dari faktor lain, melainkan berinteraksi dengan faktor-faktor tersebut dan bergantung pada faktor-faktor tersebut untuk keberadaannya. Jadi kesadaran tanpa perasaan tidak ada, kesadaran tanpa sensasi tidak ada, tanpa persepsi tidak ada, tanpa formulasi tidak ada kesadaran. Jadi di sini kita tidak melihat gagasan tentang pribadi,
sebagai sesuatu yang konstan, melainkan kumpulan atau proses yang cepat dan berubah dari berbagai faktor yang berinteraksi. Ini pemahaman metafisik kan di sini. Proses ini tidak berhasil dengan hancurnya tubuh fisik setelah kematian, di mana ajaran Buddha mengasumsikan reinkarnasi atau kelahiran kembali. Di mana meskipun tidak ada jiwa yang melanjutkan hidup setelah kematian, kelima skanda dipandang berlanjut, didorong oleh karma masa lalu, dan menghasilkan kelahiran kembali. Karma dalam ajaran Buddha, seperti dalam ajaran Hindu, berasal dari tindakan yang disengaja dan menghasilkan efek baik atau buruk dalam kehidupan ini dan kehidupan mendatang. Ajaran Buddha menjelaskan mekanisme karma sedikit berbeda. Bukan hasil dari tindakan itu sendiri yang bersifat karma, melainkan keadaan pikiran orang yang melakukan tindakan tersebut. Jadi karma itu kalau dalam bahasa umum kan itu hasil ya, itu karmanya itu. Enggak, tapi kan dalam Buddha itu karma itu ya kondisi pikiran pada saat melakukan tindakan itu termasuk karma. Di sini sekali lagi ajaran Buddha cenderung fokus pada wawasan psikologis, di mana masalah dengan tindakan yang buruk atau egois adalah bahwa tindakan tersebut membentuk kepribadian kita, menciptakan kebiasaan atau pola kebiasaan berpikir dan perasaan. Pola-pola ini pada gilirannya menghasilkan efek karma dalam hidup kita. Ya, itu benar ya. Karma itu muncul karena kebiasaan. Ya, karena kebiasaan. Dan ini mempengaruhi batin bahkan sampai pada saat kita mau meninggal. Nah, nirwana, di mana banyak pertanyaan metafisik lain diajukan kepada Buddha selama hidupnya. Ia tidak menjawab semuanya. Ia menghindari pengertian metafisik yang lebih abstrak dan spekulatif, dan tidak mengajukan pertanyaan itu seperti itu seperti bagai rintangan di jalan. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa nirwana itu, apa yang melalui keberadaan dan lain-lain, seringkali dijawab dengan keheningan atau apa yang mungkin tampak sebagai ketidakjelasan yang misterius. Dimana ketika ditanya apa yang terjadi pada seorang arahat, seorang yang tercerahkan atas kematiannya, Sang Buddha hanya dikatakan telah menjawab, apa yang terjadi pada apa yang terjadi pada jejak kaki burung-burung di udara. Nah, jadi kalau di Buddha, di dalam Jawa itu apa? Tapai kuntul layang. Tapai kuntul itu burung bangau. Ya gimana kita? Tidak ada jejak kakinya kan? Itu. Nah, nirwana itu seperti itu. Berarti kepunahan, dan ia menyamakan kematian seorang arahat dengan padamnya api ketika bahan bakar atau karma sudah habis. Jadi arahat itu dia hanya tergantung sama karma yang masa lampau. Tapi tidak berbuat karma yang lagi, karma baru lagi. Bahkan ya kalau saya sering bilang siapa tuh ya? Anggulimala itu kan, Anggulimala meninggalnya karena kesambit batu. Tapi itu karma beliau, dan beliau bisa menerima. Ia jelas merasa bahwa banyak pertanyaan seperti itu muncul dari keterikatan yang salah pada diri sendiri, dan bahwa mereka mengalihkan perhatian seorang dari urusan utama juga menyiapkan penderitaan. Betul, nirwana. Ya. Kemudian jalan menuju kebebasan secara hidup Buddhis, ya, itu jalan mulia berunsur 8, ya, dengan 3 bidang teknik, bidang prakteknya, yaitu sila, perilaku etis, ya, disiplin mental, konsentrasi meditasi, dan kebijaksanaan. Sila, samadhi, dan panya. Ini kira-kira para mahasiswa sudah bisa membayangkan. Ini lanjutannya 2 langkah atau faktor pertama, kebijaksanaan, yaitu apa? Pandangan benar atau pemahaman yang benar, dan juga pikiran yang benar. Ini pandangan benar, pikiran yang benar. Itu pikiran, kebijaksanaan kan pikiran, atau pemahaman atau pandangan yang benar. Pandangan salah itu micaditi.
pemahaman yang benar, pandangan yang benar itu apa? Samaditi, gitu. Samaditi. Kemudian pikiran benar. Nah, pikiran benar sama oh, lupa tuh. Bukan sama sati ya. Sama sati itu konsentrasi. Konsentrasi sama samadhi. Sama sati itu perhatian yang benar. Itu pandangan sama diti sama sangkapa. Nah, ini. Jadi pikiran yang benar atau niat yang benar adalah kerangka berpikir yang tidak mementingkan diri sendiri, tidak terikat dan bebas dari kedengkian, kemurahan hati, yang masalah sayang pada semua makhluk. 3 langkah berikutnya adalah ucapan benar, mata pencaharian yang benar, perbuatan benar. Ini mulai sila. Jadi penapanya ini menurut teorinya ya. Teori di dalam ada teori di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Ini. Kemudian terakhir adalah disiplin mental. Mental itu sama-sama atau ya sama-sama yang pertama adalah upaya yang benar sama kamanta, perhatian yang benar sama sati, ya, dan juga konsentrasi yang benar sama samadhi. Ini yang perlu dikembangkan. Kemudian di sini ada 4 sahabat pikiran-pikiran yang harus dikembangkan, yaitu cinta kasih, metta, belas kasih, karuna, kegembiraan simpatik, mudita, dan keseimbangan batin atau PK. Keseimbangan cinta kasih ini adalah cinta universal untuk semua makhluk tanpa perbedaan. Tapi sata bhavatu sukhitata, itu mantranya. Belas kasih adalah kemampuan untuk berempati dengan orang lain. Itu apa? Sabi sata, tabaduka, pamucantuk. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Berempati kan. Kemudian simpatik itu apa? Sabi sata, malada sampat itu wika cantuk. Semoga semua makhluk merasakan, ya, merasakan kebahagiaan yang telah mereka peroleh. Kan gembira atas kebahagiaan orang lain. Keseimbangan batin adalah penerimaan yang tenang atas semua yang terjadi berdasarkan wawasan ketidakkekalan semua hal. Ini keseimbangan batin ketika ini. Pada akhirnya satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah pembebasan. Jadi perubahan hidup itu tidak terlalu penting. Orang bebas itu ketika bisa menerima perubahan hidup. Ini. Ada 5 rintangan, keinginan, 5 rintangan pancani warana ya. Dalam bahasa alinya. Ada keinginan seksual, niat buruk, kemalasan, kelusuan, kegelisahan dan kekhawatiran atau gangguan dan keraguan-raguan. Wicikica, isya. Nah, itu yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan? Silakan. Jadi ini pemahaman secara metafisik ya. Pemahaman metafisik yang mana ini yang menjadi pola pikir ya, pola pikir dari manusia. Pola pikir yang kemudian dikembangkan oleh Sang Buddha itu bahwa beliau itu juga ada etika dan kehidupan yang baik luas ranah sosial dan politik. Ini. Ada yang mau ditanyakan? Kok sepi dong kantuk ya? Namo Buddhaya, selamat malam Bante. Oh,
belum saya ini kan tadi. Silakan yang mau. Saya masih tadi apa? Tadi masih saya mute. Nah, yang ini. Silakan. Apa sudah kesudahan ya? Udah pengen cepet-cepet menyelesaikan UTS-nya? Minggu depan baru di anu ya, minggu depan. Kalau saya itu paling enak aja. Minggu depan dikumpulkan gitu. Bante, Kalau ya tanya. silakan. Terkait UTS-nya, kalau disampaikan di awal tadi kan kita pengerjaannya 1 minggu ya Bante ya. Ah, Nah, berarti kalau sekarang tanggal 23, berarti pengumpulan tanggal 30 ya Bante ya. 30. Oh, kemarin saya kira tahun 20 ya, ini tanggal 27 ya. 30 enggak apa-apa lah ya. Pokoknya sebelum tahun baru, jadi jangan ganggu tahun baru ya. Oh iya. Soalnya kalau di Sipada kan Bante membuatnya itu dari hari Jumat, kemudian terakhirnya juga hari Ya, Jumat Bante. ya, ini saya ubah lah. Oh iya, baik Bante, terima kasih. Oke. Mana ya? Ada lagi? Budaya Bante. Ya, silakan Tomo. Kalau kumpulan UTS-nya selain di Sipada bisa di grup nggak Bante? Oh, boleh di grup bisa ya. Baik Bante. Ya, ya. Terima kasih Bante. Ada lagi silakan. Bante, Ya, saya izin silakan. bertanya tentang yang bagian karma. Jadi sering saya ditanyakan bahwa eh, di setiap manusia itu sudah ada karmanya masing-masing. Jadi ada yang bertanya gitu, ada yang bertanya bahwa untuk apa kita berbuat baik, capek-capek berbuat baik, mengumpulkan ini kebajikan, bahwa nantinya karma masa lalu juga sudah ada jalannya gitu. Walaupun kita berbuat baik, tapi karmanya sudah seperti itu, ngapain berbuat baik gitu. Nah, kalau menurut pendapat Bante tentang hal ini bagaimana? Wah, itu kalau menurut saya itu mecah diti itu. Ya, memang karma kita itu apa? Karma itu kan kita hukum sebab akibat ya. Hukum sebab akibat. Jadi ini yang apa? Yang menjadi pemikiran ya orang mungkin nggak paham ya, tapi saya kira kita akan paham ketika kemudian kita melihat bahwa Sang Buddha itu menyatakan ya, Sang Buddha menyatakan bahwa kita itu dalam rangkaian hukum karma. Hukum karma, kita akan menerima karma masa lampau, tapi juga jangan lupa kita harus berbuat karma yang akan datang gitu. Jadi kita berbuat baik itu bukan untuk masa sekarang, tapi masa yang akan datang. Ingat, Sang Buddha menyatakan bahwa karma itu muncul karena adanya niat atau kehendak. Nah, jadi di satu sisi kita menerima hasil dari apa? Menerima hasil dari karma masa lampau, tapi di sisi yang lain kita harus membuat karma yang baru. Nah, seperti kalau pernyataan ini siapa? Pernyataan dari si Wisaka ya, Wisaka ya, ketika melihat oh, mertuanya makan, ya, ketika melihat mertuanya makan dengan lahapnya dan ketika tidak dia ketika melihat seorang biku yang mau pindah patah dicuekin saja, akhirnya siapa bukan anak Wisaka ya, Wasika Wisaka itu mengatakan pada Bante, Pak,
oh bapak saya sedang, mohon maaf, mertua saya sedang makan nasi basi, gitu. Nah, kemudian itu kan di dalam suta itu disebutkan bahwa makan nasi basi itu artinya adalah dia sedang menikmati karma yang masa lampau. Nah, nanti misalnya nanti apa Jessica menjelaskan ya itu bahwa ya kita apa karmanya masing-masing itu adalah hasilnya, tapi kita perlu membuat karma baru gitu ya. Jadi perlu membuat karma baru untuk berbuat lebih baik lagi, tidak apa misalnya sekarang sengsara kemudian besok sengsara kan berarti kan itu tidak ini ya, kemungkinan kesengsaraan itu hasil dari karma-karma kita itu ya, sehingga tidak hanya menerima begitu saja itu ya, jelas ya. Oke, baik Bante, terima kasih. Ini jadi kan kadang kan kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang awam. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kalau tidak ada kita akhiri dulu ya. Untuk besok kita akan membicarakan tentang logik dan nanti epistemologi dalam perspektif agama Buddha. Nanti silakan misalnya para mahasiswa ada hal-hal yang mau dipersiapkan, ditanyakan, ini silakan. Bisa ada pengertian-pengertian yang lain, bisa nanti untuk ditambahkan. Para mahasiswa udah ngisi pada kan? Sudah Bante. Sudah, Bante. Sudah tidak ada gangguan ya? Maksudnya udah bisa semua. Bante, izin. Ya silakan. Iya, kalau yang lain sih aman, cuman yang studi mandiri, saya isi itu kan hadir ya Bante ya. Lalu di reportnya jadi 20/60 gitu. Tapi saya pernah nggak sengaja isi yang absen, itu malah 60/60. Apa Apanya nanti ini diisi pada absensi untuk studi mandiri? Oke, nanti saya sampaikan ke dosen dan admin ya. Ya. Di mandiri Bante Sur ya? Iya, dengan Pak Heru Suherman. Ya, nanti kita sampaikan ke atau nanti Pak Sano disampaikan aja ke Pak Suherman atau Bante Sur. Jadi biar langsung ditanya. Sudah pernah sih Bante. Nanti saya tanyakan lagi ke ya kebetulan kalau saya kan sekarang kan di Waka 3 itu termasuk kemahasiswaan. Nanti ya silakan kalau para mahasiswa ada hal yang mau disampaikan boleh nanti saya ya. Baik Bante, terima kasih. Di luar kuliah, hal-hal yang di luar kuliah yang saya ampu. Kebetulan kan saya kan di Waka 3 bagian pengembangan kampus, pengembangan kerjasama dan kemahasiswaan itu. Ya, nanti silakan misalnya para mahasiswa ada hal yang mau disampaikan. Kalau malu ngomong di sini ya WA saja ya. Gitu. Oke ya. Saya kira demikian untuk pertemuan pada malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mungkin ada hal yang kurang berkenan. Selamat malam. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Bante. Terima kasih, Bante. Ya, kami izin. Namo Buddhaya, Bante.